Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Dan bersama saya Pendeta Tanto Kristiono. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perkenankan saya menyampaikan salam, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita lebih dahulu berdoa kepadanya. Maha besar Tuhan Allah, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bapa sendiri yang bersabda di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, kita baca dari Injil Matius pada pasal 7 ayat 12 yang demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan Yesus yang disampaikan dalam khotbah di bukit pada pasal 7 dari kitab Matius ayat 12. Dan ayat ini dikenal orang sebagai the golden rule. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ayat ini sungguh tepat sekali untuk dilakukan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam berrelasi kita dengan sesama kita. Siapapun sesama itu, tidak memandang bulu, tidak memandang ras, agama, warna kulit, dan sebagainya, dan tidak memandang siapapun dan bagaimanapun sama kita. Firman ini sungguh luar biasa. Karena jika kita menghendaki orang itu menghormati kepada kita, Tuhan Yesus bersabda, hormatilah orang lain itu, tentunya semacam itu. Karena perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita ingin agar dikasihi oleh orang lain, tidak menunggu orang lain mengasihi kita, tetapi kasihilah orang lain lebih dahulu. Jikalau kita ingin dicintai orang lain, ya tidak perlu menunggu untuk dicintai, tetapi kita yang berinisiatif melakukan lebih dulu cinta itu kepada sesama kita. Kepedulian, rengkuhan, sapaan, dan seterusnya, lakukanlah itu lebih dulu kepada orang lain. Tentu, bisa jadi dalam relasi itu ada orang yang tidak mau menanggapi. Biarkan saja itu mereka mengambil keputusan atas sikapnya seperti itu. Tetapi kita toh sudah berusaha untuk melakukan apa yang terbaik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, tentu kita semuanya ingin hidup ini rukun dan damai dengan siapapun. Dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dengan kolega, dan seterusnya. Kita memang membutuhkan refleksi, pengakuan diri, bahwa kita memang butuh untuk melakukan yang terbaik. Kerap kali, kita yang tidak mau melakukan koreksi diri. Kita tidak mau melakukan evaluasi diri. Oleh karena itu firman Tuhan ini menjadikan kita untuk bisa berani koreksi dan evaluasi diri. Artinya kita berani atau tidak untuk menghormati orang lain, berani atau tidak membongkar
segala sesuatu yang kurang baik dalam diri kita sendiri, agar kita bisa memandang orang lain, agar kita bisa menyapa orang lain, agar kita bisa merengkuh orang lain, dan agar kita bisa tentunya melakukan hal yang terbaik bagi orang lain. Karena kerap kali yang menjadi batu sandungan adalah diri kita sendiri, yang tidak mau melakukan perubahan menuju ke arah kebaikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan ini juga menggempur egoisme kita. Mau atau tidak kita menyapa orang lain lebih dulu? Mau apa tidak kita menghormati orang lain lebih dulu? Mau apa tidak kita berbuat baik kepada sesama lebih dahulu? Karena jika kita masih egois, tidak mungkin itu dilakukan. Orang tidak mau melakukan koreksi, tidak mau melakukan perbuatan baik, membongkar diri terhadap diri sendiri. Pasti banyak orang yang memilih membiarkan relasi itu dalam situasi tidak nyaman berjalan terus. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk kita berani untuk melakukan yang terbaik lebih dulu. Meskipun itu adalah kita harus membongkar segala sesuatu yang tidak benar selama ini terjadi dalam hidup kita. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, the golden rule yang diberikan Tuhan Yesus ini, perintah emas ini mari kita lakukan. Sekali lagi firman-Nya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Mari kita lakukan lebih dulu yang terbaik untuk sesama. Jika sesama tidak menanggapi, pun itu tidak masalah bagi kita. Toh kita sudah melakukan firman Tuhan. Dan jika kita ingin membangun relasi yang terbaik dengan sesama, lakukanlah yang terbaik itu. Karena kita ingin hidup kita menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan pakailah Tuhan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.